Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita kembali mendengarkan firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-56 sampai 58. Firman Tuhan berkata demikian: "Setengah maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia." Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada kesempatan ini kita bersyukur oleh karena kemurahan Tuhan kita boleh ada sebagaimana kita ada. Kita bersyukur karena hari ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan nafas hidup, sehingga kita boleh ada sampai hari ini. Bapak Ibu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan dalam kita merayakan Prapaskah adalah kemenangan atas dosa. Sekali lagi, tema firman Tuhan kita pada minggu hari ini adalah kemenangan atas dosa. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, latar belakang pasal ini adalah orang-orang Yunani yang ada di Korintus atau jemaat Tuhan yang ada di Korintus. Mereka percaya akan keabadian jiwa, tetapi mereka tidak percaya kepada kebangkitan tubuh. Alasannya bahwa tubuh merupakan sesuatu yang sangat lemah dan sumber dari segala dosa manusia, sehingga mereka tidak mempercayai bahwa adanya kebangkitan tubuh. Hal ini yang ditentang oleh Paulus kepada mereka, sehingga Paulus menjelaskan kepada mereka bahwa Yesus mati, bahkan dia juga bangkit pada hari yang ketiga. Yesus bangkit sebagai yang sulung dari antara orang mati, sehingga setiap orang yang ada dalam dunia ini, dia akan mengalami kebangkitan pada akhirnya nanti. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu dalam bagian firman Tuhan ini kita belajar 3 hal yang sangat penting dari ayat-ayat tadi yang sudah kita baca. Yang pertama, ayat yang ke-56, "Setengah maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat." Yang pertama, Kristus bangkit sebagai yang sulung dari antara orang mati, mengalahkan maut dan kuasa dosa. Semenjak manusia jatuh di dalam dosa, maka hidup manusia dikuasai oleh kegelapan, dikuasai oleh dosa, dan pada akhirnya menuju kepada maut. Tetapi ketika Kristus datang ke dalam dunia, dia menyerahkan dirinya mati di atas kayu salib, bahkan dia bangkit pada hari ketiga. Tuhan Yesus memberikan kemenangan kepada setiap orang yang percaya. Dan setengah maut itu tidak lagi berkuasa dalam kehidupan kita. Kuasa dosa itu tidak lagi berkuasa dalam kehidupan orang percaya. Oleh karena itu, kita bersyukur memiliki Tuhan kita Yesus Kristus yang boleh rela datang ke dalam dunia, menebus dosa-dosa kita, sehingga maut tidak berkuasa lagi dalam kehidupan kita. Dan pada akhirnya kita menjadi orang-orang yang merdeka, orang-orang yang telah dibebaskan dari kuasa dosa, yang pada akhirnya kita masuk di dalam surga yang mulia. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam ayat yang ke-57, "Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita." Respon kita dalam kita menerima anugerah keselamatan adalah ucapan syukur atas kasih karunia dan keselamatan yang telah kita terima. Sebagai orang percaya, bukan karena kebaikan kita, bukan karena kehebatan kita, sehingga kita boleh diselamatkan, tetapi karena kasih karunia yang dianugerahkan Tuhan bagi setiap kita, sehingga kita boleh menerima anugerah itu. Oleh karena itu, respon kita adalah bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan baik, sungguh amat baik dalam kehidupan kita.
Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari dalam kehidupan kita senantiasa bersyukur oleh karena Tuhan telah menyelamatkan kita dan menolong kita. Poin yang terakhir dalam ayat yang ke-58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Yang terakhir, dalam kita mengiring Tuhan Yesus, maka kita harus senantiasa berdiri teguh dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Ada banyak ajaran-ajaran sesat, ada banyak godaan-godaan duniawi yang membuat kita meninggalkan Tuhan. Tapi Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita senantiasa berdiri teguh di dalam iman dan percaya kita kepada Tuhan. Jangan sampai tergoyahkan oleh apapun itu, oleh godaan apapun itu yang membuat kita jauh daripada Tuhan. Karena apa? Ketika kita senantiasa bersekutu dengan Tuhan, senantiasa melakukan pelayanan bagi Tuhan, pekerjaan Tuhan yang telah dipercayakan bagi setiap kita, kita tahu bahwa jerih payah kita tidak akan pernah sia-sia. Karena Tuhan akan memperhitungkannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kemenangan atas dosa telah diberikan bagi kita melalui pengorbanan Kristus. Oleh karena itu, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita senantiasa giat di dalam pelayanan. Kita senantiasa teguh di dalam iman percaya kita. Karena kita tahu bahwa jerih payah kita tidak akan pernah sia-sia. Tuhan akan memperhitungkannya kelak ketika kita berjumpa dengan Dia di surga. Tuhan Yesus